جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah di masa Rasulullah SAW, seorang pengembala Yahudi tengah mengiring kambing-kambingnya di sebuah padang rumput. Lalu ketika si pengembala tengah lalai dari gembalanya, seekor serigala dengan sigap menerkam satu ekor kambing lalu membawanya lari. Melihat seekor kambingnya diambil serigala, si pengembala segera mengejarnya. Bukannya takut, ia malah terus berlari mengejar serigala itu hingga berhasil merebut kembali kambingnya. Tepat sebelum kambing itu dimangsa oleh hewan buas. Sementara serigala terdiam karena buruannya berhasil direbut. Serigala itu duduk di atas ekornya sebari terus menatap si pengembala Yahudi. Lalu tiba-tiba serigala itu berbicara kepada si pengembala. "Wahai pengembala, tidakkah kamu takut kepada Allah? Kamu telah merebut rezekiku yang Allah berikan untukku." Si pengembala pun begitu kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin serigala dapat berbicara seperti manusia? "Menakjubkan," serunya. Terkejut setengah mati, serigala itu lalu menjawab, "Maukah kukabarkan kepadamu sesuatu yang lebih menakjubkan dari ini? Terdapat seorang bernama Muhammad tinggal di Yasrib, Madinah. Ia mengabarkan kepada manusia tentang berita-berita dari umat terdahulu." Serigala itu pun lalu pergi. Sementara si pengembala kembali mengumpulkan hewan ternaknya. Ia bertekad membuktikan ucapan serigala. Dikiringnya kambing-kambing itu menuju kota Madinah. Ia ingin bertemu dengan seorang bernama Muhammad. Begitu tiba di Madinah, ia pun segera mencari tahu keberadaan Muhammad. Si pengembala segera menemui Rasulullah SAW seraya bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan serigala yang bisa bicara. Saat itu, para sahabat tengah bersama Rasulullah SAW hingga mereka turut mendengarkan kisah ajaib tersebut. Rasulullah SAW pun membenarkan kisah si pengembala. Beliau SAW bersabda, "Ini adalah tanda-tanda hari kiamat." Kisah tersebut dikabarkan oleh dua sahabat, Abu Hurairah dan Abu Sa'ad Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Katsir bernilai sanad hadis tersebut saleh. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan sangat mudah baginya menjadikan hewan dapat berbicara kepada manusia. Hal ini sama halnya ketika Allah menjadikan anggota tubuh dapat berbicara saat hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?' Kulit mereka menjawab, 'Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami pandai pula berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sesekali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Fussilat ayat 21-22. Sebagai mukjizat Rasulullah SAW, keajaiban serigala yang bisa berbicara kepada si pengembala merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kerasulan Muhammad dipersaksikan oleh hewan dan tumbuhan. Mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian mereka tentu tidak dapat ditolak oleh akal sehat. Setiap orang yang tak ada penyakit di hatinya tentu akan meyakini bahwasanya Muhammad benar-benar Nabi dan Rasul Allah.
yang diutus kepada seluruh manusia serta alam dan isinya. Hewan dan tumbuhan semuanya tunduk dan beriman kepada Rasulullah SAW. Selain kisah serigala yang bisa bicara, ada kisah-kisah lain yang juga menunjukkan bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi memberikan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sebut saja tanaman yang tunduk setiap Rasulullah SAW lewat. Peristiwa ini bahkan telah terjadi sebelum wahyu turun, yakni ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan dagang. Ada pula kisah pohon kurma yang menangis karena tak lagi menjadi sandaran Rasulullah SAW ketika berkhutbah. Tangisannya bahkan dapat didengar para sahabat yang hadir di sana. Di lain waktu, sebuah pohon kurma juga berjalan menghampiri Rasulullah SAW ketika beliau menyuruhnya. Begitu banyak peristiwa ajaib yang menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun, bagi orang-orang yang mati hatinya, peristiwa tersebut dianggap dongeng belaka dan enggan mempercayainya. Semoga kita bukanlah bagian dari mereka yang buta mata dan hatinya dari kebenaran. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kerinduan kepada Rasulullah bukan hanya dirindukan kepada manusia atau umatnya saja, tapi kerinduan kepada Rasulullah juga dirasakan oleh makhluk yang tidak bernyawa. Seperti halnya pohon kurma. Pohon kurma itu menangis. Dia menangis terus karena tidak lagi digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai mimbar Nabi. Dan mendengar tangisan pohon kurma itu, Rasulullah SAW kemudian menenangkan dan berkata kepada pohon kurma tersebut bahwa pohon kurma itu akan ada di surga, di halaman surga. Dan seketika itu pun pohon kurma langsung terdiam dari menangisnya. Lalu yang kedua adalah batu yang diriwayatkan oleh Zabir bin Samurah. Batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ketika masih menjadi orang biasa. Batu itu sudah mengucapkan salam. Dan itu membuat Rasulullah mengerti. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah Gunung Uhud. Nabi bersabda bahwa Gunung Uhud itu berada di Madinah dan Gunung Uhud itu mencintai kita, maka kita juga mencintai Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat adalah kerikil. Kerikil itu bertasbih di hadapan Nabi dan dapat didengar oleh para sahabat Nabi. Dan ketika kerikil itu diberikan Nabi kepada sahabatnya, maka seketika itu kerikil itu tidak lagi bertasbih. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga banyak sekali hewan-hewan yang berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Hewan-hewan itu mengadukan nasibnya, mengadukan bagaimana tentang nasibnya kepada Rasulullah SAW. Di antara hewan-hewan yang mengadukan nasibnya itu adalah seperti onta, lalu biawak, dan juga serigala. Dan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.